Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah Pak Guru kembali menyapa kalian melalui video. Meskipun pada hari ini cuaca lagi hujan deras. Ya, meskipun kondisi hujan deras, kita tetap semangat ya anak-anakku sekalian. Ya, supaya Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian belajar dari rumah tetap semangat. Oke? Ya, alhamdulillah anak-anakku, saya harap di pagi hari ini kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa selalu semangat ya, semangat belajar di rumah. Baik anak-anakku sekalian, di pagi hari ini Pak Guru kasih materi yaitu gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor ini salah satu gerak dalam olahraga. Apa sih yang dimaksud dengan gerak lokomotor? Nah, Pak Guru akan jelaskan. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita lanjut. Nah, bagusnya anak-anakku sekalian memiliki buku yang sama seperti Pak Guru. Anak-anakku bisa pinjam di kakak kelasnya, saudaranya yang di kelas 2 tahun kemarin. Baik, ini Pak Guru sudah catat gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor ini anak-anakku adalah suatu aktivitas ataukah gerakan yang berpindah tempat. Ya, ini adalah suatu aktivitas ataukah gerakan yang berpindah tempat. Itu kata kuncinya. Ya, kata kuncinya adalah gerakan yang berpindah tempat. Ya, ini bisa dicatat. Ya, nanti bisa diputar kembali di pause ya. Dikasih jeda, bisa ditulis sebagai catatan anakku yang belum memiliki bukunya. Nah, itu ya, gerak lokomotor. Kata kuncinya adalah aktivitas ataukah gerakan yang berpindah tempat. Karena di olahraga itu anak-anakku sekalian, ada aktivitas, ada gerakan yang gerak di tempat, dan ada gerakan yang berpindah tempat. Di kali ini Pak Guru menjelaskan adalah gerakan yang berpindah tempat. Nah, di bawah ini ada dua, ya, ada dua, yaitu berjalan dan bermain. Nah, berjalan dan bermain ini adalah contohnya semuanya gerakan yang berpindah tempat. Karena ada yang berjalan, yaitu bergerak di tempat. Nah, ada yang berjalan yaitu berpindah tempat. Di sini adalah berjalan yang berpindah tempat karena kita membahas materi tentang gerak lokomotor, gerakan yang berpindah tempat. Ya. Berjalan mundur. Ya, berjalan mundur. Berjalan mundur di sini anak-anakku biasanya di lapangan itu dalam kondisi normal Pak Guru menjelaskan sedikit, setelah itu kita keluar memperagakan ataukah mempraktekkan berjalan mundur ataukah berjalan ke samping, dan sekaligus ada permainan, yaitu permainan bermain benteng, permainan balap bakiak, dan permainan balap karung. Nah, berjalan mundur. Nah, berjalan mundur anak-anakku sekalian, ini seperti ini. Ya. Nah, berjalan mundur. Berjalan mundur itu kita melangkahkan kaki ke belakang bergantian, baik kanan dan kiri. Ya, tangan berlenggang dengan seimbang. Berjalan ke belakang. Biasanya itu Pak Guru perkelompokkan supaya lebih seru, lebih semangat. Biasanya Pak Guru lombakan, tulis ada start, ada kita sampai ke finish, berjalan mundur, berlomba. Berkelompok supaya lebih seru, lebih semangat. Oke? Nah, jadi seperti itu. Berjalan ke belakang berkelompok, bekerja sama dengan temanmu.
bergandengan tangan, jangan sampai lepas. Jadi seperti itu ya. Itu gerakan berjalan mundur. Kenapa dikatakan gerakan lokomotor ini anak-anakku sekalian? Karena ini gerakannya dari dari start ke finish. Ya, tadinya dia berdiri mengawali di garis start sampai garis finish. Makanya dikatakan dengan gerakan lokomotor. Nah, jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Ya, sekarang berjalan ke samping. Ya, berjalan ke samping ini tadi. Ya, berjalan mundur, diingat kaki dilangkahkan ke belakang. Jangan sampai ada pertanyaan nanti, ada soal-soal. Berjalan mundur, melangkah ke titik-titik apa, anak-anakku, diingat ya. Ya. Yang kedua adalah di berjalan ini, yang kedua adalah berjalan ke samping. Berjalan ke samping juga dapat dilakukan berkelompok. Kedua tangan saling berpegangan dengan teman. Langkah kakimu harus seirama dengan temanmu ya, karena ini kita berpegangan tangan, jadi harus berseirama sama teman. Ya, ini paling seru kalau kita di lapangan anakku sekalian. Jadi dalam kondisi posisi badan tegap dan berpegangan. Nah, ini ada namanya scan me. Ya, scan me. Bapak Ibu bisa dikasih jeda ataukah di screenshot nantinya bisa scan me, melihat videonya. Tapi jangan khawatir, Pak Guru insya Allah mengirim video contoh gerakannya. Nah, mungkin video selanjutnya Pak Guru akan mengirim. Ya, itu ya, berjalan ke samping. Dan selanjutnya adalah bermain. Ya, bermain di sini. Di sini ada nanti kegiatan mempraktekkan cara berjalan. Coba kamu praktekkan cara berjalan. Praktekkan cara berjalan mundur dan praktekkan cara berjalan ke samping. Jadi seperti itu. Tapi nanti anak-anak ini belum dikasih tugas ya. Kita masuk materinya dulu. Ya, bermain benteng. Nah, kita masuk di bagian B. Tadi kan ada dua anak-anakku sekalian. Gerakan lokomotor itu ada dua. Yang pertama berjalan, yang kedua bermain. Nah, bermain di sini ada tiga, yaitu bermain benteng. Nah, permainan benteng ini adalah salah satu permainan tradisional anak-anakku sekalian. Dia termasuk gerakan lokomotor karena permainan ini bersifatnya menjaga benteng dan mengejar. Ya, mengejar, jadi otomatis dari bentengnya mengejar lawannya otomatis berpindah tempat. Nah, ini info penjaskes. Ya, permain benteng sering disebut dengan nama bentengan. Benteng merupakan permainan tradisional yang sering dimainkan anak-anak di pedesaan. Permainan ini mengandalkan kecepatan dan kelincahan. Kita mendapat keuntungan dalam bermain benteng, yaitu tubuh bugar dan pikiran segar. Karena kita semangat anak-anakku sekalian, saling kejar mengejar. Sayang ya, kita belajar dari rumah, jadi nggak seru, nggak ada teman, tapi ya tetap semangat ya. Bukan cuman kalian pengen ke sekolah, pengen berinteraksi, bermain sama teman-teman, tapi Pak Guru kangen sekali. Pak Guru itu rasanya nggak seru dah permainan ataukah belajar materi olahraga baru bukan di lapangan, ya tidak seru. Tapi dalam kondisi saat sekarang kita maklumi, ya tetap semangat anak-anakku sekalian ya. Ya, yang kedua dalam permainan itu anak-anakku sekalian, ya ini aktivitas gambarnya ya, saling kejar-kejaran. Yang kedua adalah permainan balap bakiak. Ya, biasa disebut anak-anakku itu apa namanya, lomba
apa namanya, sepatu raksasa ya kalau nggak salah ya, sepatu raksasa. Permainan balap bakiak biasanya diselenggarakan dalam perlombaan, misalnya perlombaan pada saat peringat hari kemerdekaan. Iya ya. Ya biasanya Yapis, khususnya SD Yapis 02 itu melakukan perlombaan dalam memperingati hari kemerdekaan RI pada tanggal 17-an. Biasanya lomba balap karung, lomba balap bakiak. Nah, ya ini sama juga ya. Ada namanya garis start dan garis finish. Dia startnya dari garis start ke finish, makanya dikategorikan gerakan lokomotor karena gerakan yang berpindah tempat. Nah, jadi seperti ini anakku sekalian gambarnya. Jadi harus kompak, kita harus kerjasama sama kelompok kita. Jadi harus kompak cara melangkahnya, ya. Nggak boleh egois, nggak boleh bertengkar satu sama lain. Jadi tetap semangat dalam permainan lomba bakiak, ya. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Dan yang ketiga adalah lomba balap karung. Jadi seperti ini lomba balap karungnya mana? Ya, jadi seperti ini anak-anakku sekalian. Lomba balap karungnya, kita memegang karungnya, kita start, itu ada tulisan start, lari finish. Biasanya Pak Guru dimodifikasi perlombaan balap karung ini dalam memperingati kemerdekaan, yaitu Pak Guru kasih helm teman-temannya, kakak kelasnya tahun kemarin. Ya mungkin anakku sekalian belum pernah lihat karena biasanya ini kita mulai agak-agak siang perlombaannya. Mungkin anakku yang kelas 1 tahun kemarin mungkin sudah pulang. Nah, seru sekali anakku sekalian ini perlombaannya, lomba balap karung. Ya. Ini lomba balap karung bisa dengan teknik loncat ataukah lari. Ya. Ini untuk melatih kelincahan. Nah, jadi seperti itu anakku sekalian. Nah, gerakan lokomotor itulah adalah contoh-contohnya yang tadi Pak Guru jelaskan. Ada berjalan dan ada yang bermain. Berjalan ini ada dua yang tadi ya. Yang pertama adalah berjalan mundur dan berjalan ke samping. Jadi bisa nanti Pak Guru misalnya contohkan gerakan praktekkan berjalan mundur dengan baik. Ya, Pak Guru mengirimkan video nanti sebagai contoh, ataukah Bapak Ibu bisa scan me ataukah melihat contoh yang apa yang di buku, ada videonya nantinya. Nah, ini rangkumannya anak-anakku sekalian. Berjalan ke belakang untuk melatih kesabaran. Bersabar anak-anakku, ya. Karena dalam kondisi berjalan mundur, jadi kita melatih kesabaran. Ya, tapi bisa menggerling ke belakang. Jadi pas seperti ini bisa melihat ke belakang. Kita bisa menghadap seperti ini ke kanan ataukah ke kiri. Ya, jadi seperti itu. Berjalan dengan dengan sabar ataukah melatih kesabaran. Berjalan ke samping untuk melatih keseimbangan, karena biasanya kalau tidak seimbang bisa jadi teman regunya atau teman kelompoknya itu jatuh bersamaan. Jadi untuk melatih keseimbangan. Yang ketiga, bermain benteng memerlukan kerjasama yang baik dengan teman, karena ini bersifatnya permainan beregu. Jadi harus bekerja sama. Ya, tidak boleh saling menyalahkan, kamu lambat lari, nggak boleh. Ya, itu adalah perilaku yang tidak baik. Jadi kalau permainan beregu kita harus kerja sama, saling mensupport
saling memberi semangat ya, dari seperti itu. Bermain balap bakyak merupakan keseimbangan dan kerjasama yang bagus. Dan yang terakhir, bermain balap karung menguatkan otot kaki dan melatih kelincahan. Karena ini kita lompat ataukah bisa lari ya anakku sekalian. Jadi untuk materinya hari ini anakku sekalian cukup itu materi gerakan lokomotor ya. Kalau ada suatu hal yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa langsung chat pribadi bisa, atau menanyakan di grup bisa ya. Jadi seperti itu. Videonya nanti Pak Guru bisa menyusul. Untuk materinya cukup ini saja. Dan Bapak Ibu, hampir semua buku K13 penerbit Erlangga itu ada yang namanya Scan Me. Nah, ini cukup membantu anak-anakku sekalian ya. Mungkin sebelum Pak Guru juga mengirimkan videonya, Bapak Ibu bisa memperlihatkan anak-anaknya di rumah dengan men-scan barcode ini, ada muncul videonya. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian ya. Pak Guru ingatkan, gerakan lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat ya. Kata kuncinya itu anak-anakku sekalian ya. Di tujuan pembelajaran ini ada 5 ya. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari pelajaran ini kamu dapat melakukan kegiatan berjalan mundur, melakukan kegiatan berjalan ke samping, dan bermain permainan benteng dan permainan bakyak dan permainan balap karung. Jadi saya rasa cukup sekian anak-anakku di pagi hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu yang melihat video ini, Pak Guru adalah manusia biasa, banyak kurangnya. Pak Guru meminta masukan, sarannya yang bersifat membangun demi kelancaran dan proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Anak-anakku mudah memahami yang Pak Guru sampaikan. Bukan cuman melihat videonya, tapi dipelajari baik-baik, diamalkan. Apalagi dalam kondisi seperti ini harus menjaga kesehatan. Ya, seperti itu bisa mungkin olahraga kecil di rumah. Ya, kalau ada saudaranya bisa main benteng di sekitar rumahnya aja, ya. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Terima kasih anakku sekalian. Ya, mohon maaf. Saya rasa lebih sudah cukup anak-anakku sekalian. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma barik tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye anak-anakku. Tunggu video selanjutnya ya anak-anakku. Semangat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.